Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pertama-tama kita panjatkan puji hanya milik Allah yang insya Allah telah melimpahkan kepada kita sekalian kesehatan, waktu, dan yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran dalam diri kita masing-masing untuk selalu menadaburi apa-apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada seluruh Nabi Allah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, insya Allah juga semoga sholawat kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, dan termasuk kita di dalamnya hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami ingin menyampaikan tentang berhubungan dengan selalu kita bahas di grup tentang Palestina ya. Kami sudah bahas waktu itu bulan yang lalu, tapi ini hubungannya mengapa sih kok masih menganggap Masjidil Aqsa itu ada di Palestina ya. Jadi karena memang pengertian Masjidil Aqsa bukanlah demikian yang di dalam Al-Quran surat 13 1. Kita bahas, kita kupas tuntas dengan apa yang terkandung dalam surat 17 1 yang akan kami sampaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca yaitu dengan judul Masjidil Aqsa. Surat 17 1 ya. Tentang Masjid Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tentunya dari ayat ini kita kupas tuntas beberapa kalimat yang tercantum dalam surat 17 1 gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, ada istilah-istilah yang harus kita pahami dari ayat ini, yaitu pertama subhana. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, ya. Sering kami nyampaikan bahwa subhana itu bukan hanya suci, tetapi dari kata sabbaha yusabbihu itu adalah kalau dalam bahasa Arab yang sesungguhnya itu berenang. Kalau kami yaitu isbah itu adalah tempat berenang. Jadi Allah itu bukan hanya artinya suci saja, tetapi adalah menggerakkan alam semesta raya ini. Jadi kalau kita sudah mengucapkan tasbih, ya diawali dengan istilahnya Isra Mi'raj tersebut dengan kata subhana, memberikan pengertian dalam hati seorang bahwa ada kekuatan yang luar biasa
dari segala macam perbandingan. Jadi Allah itu Pak, kalau pernah Maha Suci ya, itu dari segala macam perbandingan kekuatan yang jauh melampaui segala kekuatan manusia di muka bumi. Jadi kalau kita sudah menyebutkan Subhana, berarti Allah lah yang menggerakkan. Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan alam semesta ini. Jadi kalau kita sudah sholat, tasbih, takbir itu, kalau kita, Allah Maha Suci dari sifatnya, perbuatannya, dari segala kesamaan dari diri kita. Ya, itu Allah katakan bahwa inilah yang Dia melakukannya. Ya. Jadi kita harus mensucikan Dialah Allah dari segala undang-undang dan ketentuan yang berlaku untuk seluruh manusia. Dan tidaklah kita boleh mengukur perbuatan Allah itu dengan perbuatan yang sama dengan kita. Kita menyembah Allah, jadi di sana ada kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu Allah yang maha menggerakkan alam semesta ini, yang maha memutar bumi ini dan alam semesta ini, yang dimana adalah suatu peristiwa yang sangat ajaib, ya, yang luar biasa, yang mungkin di luar jangkauan akal pikiran atau kemampuan manusia. Jadi ini adalah diawali dengan kata Subhana, itu adalah maha menggerakkan dan maha suci Allah dari segala sifat perbuatan Allah itu semuanya yang disamakan manusia, karena memang manusia akalnya tidak akan mungkin sampai ke situ. Ya, kalau disampaikan oleh Nabi Muhammad Masjid Al-Aqsa hanya sebentar saja untuk apa ke sana. Nah ini hal sesuatu yang tidak mungkin ya, cuma perjalanan, apalagi dalam waktu 1 malam. Nah, itu kalau misalkan hanya pindahnya ke masjid yang dekat, yang pernah saya sampaikan 30 dari 3 surat Ar-Rum ya, yang 3 itu dalam Arab itu tidak mungkin Palestina adalah, karena setelah diteliti ternyata sekarang masjid banyak sekali, belum nanti kalau ada penerbangan antar planet di surat 65 dari 12. Jadi pengertian makna Subhana di sini adalah maha suci Allah dan maha menggerakkan alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah Alladzi asra, ya, Alladzi asra. Yang kurang lebihnya artinya yaitu yang memperjalanan. Dalam hal ini Allah menyebutkan dirinya yang maha menggerakkan, yang maha suci dari segala perbuatan yang sama dengan manusia secara akal yang tidak mungkin kita lakukan. Hanyalah Allah. Nah, ini adalah yang Allah menyebutnya adalah yang memperjalankan. Jadi bukan atas kehendak Nabi Muhammad. Tentunya memperjalankan Nabi Muhammad SAW itu dalam penjagaan. Jadi di Alladzi barokna ya, sebagai kata kerja atau fi'il. Nah ini Allah menyebutkan, bisa juga kita lihat asro di surat yang lain ya, surat ada istilah asro juga, tapi artinya tawanan Bapak Ibu, bukan memperjalankan. Di surat 8:70, surat 8:70 itu ada kalimat asro. Kita coba buka. Kita tidak baca seluruhnya, tapi ada kalimat asroh. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
ya ayuhan nabi kul liman fi aidikum minal asro. Ada dengan mirsani deh. Wahai Nabi, tentunya pokok yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tidak ada, yang pada berita ini tersampaikan pada kita semuanya. Kul liman fi aidikum minal asro. Katakanlah untuk siapa yang tanganmu itu dari tawanan. Ini tentang ayat ini berhubungan dengan Al-Anfal ya, jadi tentang pasang perang ya. Jadi ada kalimat asal. Jadi Nabi Muhammad itu dalam penjagaan ya, dari penjagaan Allah, karena memang sudah dilingkupi penjagaan Allah sebagai tawanan Allah untuk diperjalankan seperti itu. Nah, ini kadang asro. Itu dalam surat Al-Anfal juga, sama juga ayatnya yang beda, yaitu di ayat 67 surat 8 ayat 67 ada juga asro. Ayat sebelumnya. Alhamdulillah, saya tidak baca seluruhnya, menegaskan ada kalimat asro yang berarti tawanan. Maka linabiyyin ayyakuna lahu asro ya. Benar artinya asro ya. Jadi bagi Nabi akan ada tawanan dia menyerang hatta yudkhina fil ardh. Jadi dia menyerang di bumi. Kemudian ada juga ya fi'il amr. Ini kan kalau ini asro itu fi'il ya, kata kerja. Kalau di sini itu kata beda atau masdar. Kata beda. Ada istilahnya fi'il amr atau kata kerja perintah. Di surat 2652. Ini 2652. Coba kita lihat. Jadi bentuknya fi'il atau kata perintah, kata kerja perintah. 26 Syu'ara A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi abdi innakum muttaba'un. Dan kami Allah mewahyukan kepada Musa agar asri, berjalanlah. Kan ada kata-kata kalimat usiru bil alim ma'dur kaifaka akibatul mukadzibin. Ini asri, asra berarti jalan. Di sini berjalanlah. Sa dengan asro yaitu diperjalankan. Terus kata kerja di sini 26 Asy'ara 52 asri di abdi agar dengan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, bahwa kamu akan diikuti oleh hamba-hambaku yang mengikuti Nabi Musa. Ini wahyu perintah kepada Nabi Musa agar berjalan ya, karena dikejar-kejar oleh kaumnya Ali Fir'aun, kelompoknya Fir'aun ya. Jadi bahwa dalam hal seperti ini kita memang harus komprehensif ya. Jadi
beberapa kalimat istilah-istilah itu tentunya jadi kita mengenal ayat ini lah berhubungan dengan ayat-ayat mana saja yang kita kupas ya. Jadi bahwa Nabi Muhammad itu isrohkan atau diperjalankan, dimi'rajkan kalau bahasa umumnya itu ya. Karena bukan atas kehendak Nabi Muhammad sendiri, dan bukan atas kepintaran yang ada pada diri atau kecerdasan Nabi Muhammad, ya. Tapi dengan keilmuan dan kekuasaan Allah yang maha memperjalankan, maha subhana, yaitu maha suci, maha menggerakkan alam semesta lain. Kemudian subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, yang ketiga bi'abdihi. Jadi dalam hal ini Allah tidak menyebut lafal Rasul atau mungkin pakai lafal Muhammad, di Muhammadin atau di Rasulihi, tapi dengan lafal bi'abdihi. Kenapa? Karena menyebutkannya sebagai hamba secara ubudiyah, itu penghambaan pada Allah yang mana ini merupakan pintu daripada rahmat dan karunia yang dipilih pada Nabi yang mungkin tidak bisa diperoleh mungkin oleh manusia umumnya ya, karena menunjukkan walaupun Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul dan Nabi yang paling terakhir yang sebagai panutan umat manusia setelahnya itu menunjukkan sifat ubudiyahnya Nabi Muhammad kepada Allah yang mengikuti aturan-aturan Allah. Ya, nah tentunya dengan sifat ubudiyahnya Nabi Muhammad mengikuti aturan-aturan Allah, Allah naikkan kemuliaannya sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tersebut dalam surat 4 172. Coba kita buka ya. Ini itu kan juga sama, karena ada istilahnya pengabdian. Karena setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, banyak manusia yang malah meminta-minta pengampunan dosa, siapa tahu syafaatnya lah. Ini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai abd, bukan sebagai halnya disama secara sifat seperti halnya seperti apa Allah yang seharusnya Allah yang patut harus kita sembah. Makanya Allah menyebutkan sebagai abd ya dalam kurung Nabi Muhammad. Coba kita buka 172. Coba kita buka. Surat An-Nisa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastaqifal masih ayyakuna